ila angga rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syekhul imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad nafa'allahu bihi sya'ran. Imam Haddad berkata di dalam syairnya, Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib masyhur, ismuhu masyhur ya, inda ahli tuqa wa ahli iman wa ahli taqwa ya. Nama beliau itu terkenal sekali, bahkan wabihi yufarrih qalba Sayyidina Muhammad. Beliau termasuk ya keturunan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi ya, dengannya Rasulullah bergembira, farhan ya, atas keberadaan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah ini mempunyai murid banyak ya. Beliau terkenal, ratibnya juga masyhur, ratib Haddad ya. Semua aurat yang ada pada ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas ya, kulluha auradun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu wirid-wirid ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikumpulkan oleh mereka yang mengumpulkan ya. Jadi jangan dikatakan orang bilang tidak ada asal usulnya wirid-wirid itu ya. Wirid itu dikumpulkan dari auradun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atim ni'mataka aliyya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah ya. Luar biasa ya. Itu minta perlindungan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ya yang dapat bisa mencelakai kita ya jika kita masuk di waktu pagi dan di waktu petang. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam syairnya mengatakan wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran. Ambillah dari ilmu syariat ini ya haddan. Apa itu haddan ya? Haddan itu ambil dengan ya muwaffar, dengan banyak ya. Jadi kalau mengambil ilmu jangan sedikit-sedikit ya. Jadi khudh bil katsir ya, khudh bil katsir, ambil yang banyak. Wabil ilmi tasmu, yani bil ilm tasmu. Istilah tasmu tarfa ya, tasmu tarfa. Dengan ilmu itu akan mengangkat ya kedudukanmu, derajatmu ya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasmu, jadi tarfa ya. Jadi ilmu itu mengangkat. Kama asyara subhanahu wa ta'ala jalla jalalu fi qauli yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'. Ini rafa Allah Subhanahu wa taala ahlul ulum, ahlul ilm ya bidarajatin katsirah, derajat yang sangat banyak, luas ya. Rafi'an indallah ya, marfu'an indallah Subhanahu wa taala ya, wa 'aziman ya. Makanya dikatakan yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Ahlul ilm mereka itu ya dianggap orang-orang besar indal malakut ya, di langit oleh penduduk langit ya, penghuni langit, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yud'a ya bi malakutis samawati wal ardh. Azim ya, mereka itu orang besar, orang agung ya bagi penduduk-penduduk langit ya. Maka apabila Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan ilmu seseorang itu akan terangkat derajatnya. Orang yang tidak dikenal jadi dikenal bil ilm ya. Orang yang tadinya tidak masyhur menjadi masyhur bil ilm, dengan ilmu. Orang kalau berilmu ya, sedangkan orang-orang yang di bawahnya dia akan belajar darinya. Ya dulu, ya khud minhu. Ya, begitu seterusnya. Dan ilmu itu tidak ada batasan, ya. Tak bertepi ilmu itu, ya. Tidak bertepi ilmu itu. Walaupun ilmuhu kal bahar, seperti lautan, bertepi. Amin, dalam. Ilmu itu dalam. Ya. Makanya orang menuntut ilmu itu silakan kemana saja. Ya, tidak perlu orang bilang ya mau tempat yang dekat atau jauh,
Karena walaupun ilmu itu adanya bu'dan, ya, laisa qariban, jauh tempatnya, patulubuh, cari, ya. Kama asyara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tulubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Asyara Nabi, ya, bisin, laisa ini anta tulub ulum, ya, bisin di Cina, bukan. Afsin ada abadul makan, ya, jauhnya tempat, ya, paling jauhnya tempat itu Cina, itu dari Jaziratul Arab, ya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, jadi Nabi bukan mengatakan tuntut ilmu sampai ke Cina, bukan. Itu kinayah dari Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Carilah ilmu walaupun tempatnya jauh, ya, di dekat ayat cari yang jauh, ya, berguru. Makanya orang itu disuruh terus menimba ilmu, mencari ilmu. Jadi ulah-ulah membatas-batasi ilmu. Kenapa? Wa fawqa kulli dzu ilmin alima. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, setiap ada orang yang mengetahui alim, pasti ada lagi orang lebih alim dari orang tersebut. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perjalanan pertemuan antara Al-Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa Musa wa siapa Khidir? Musa kalimullah, ya, tempat Allah berdialog, tempat Allah ngajak bicara. Siapa yang tidak mengenal Musa? Khalilullah, kasih Allah, ya, diajak berdialog, ya, dibawa ke Sina, ya, diajak ngomong. Ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka terompahmu, kau berada di lembah yang suci. Alhamdulillah Subhanahu wa taala, anzalahu Taurat, ya. Berikan kitab Taurat kepadanya. Allama Allah Subhanahu wa taala. Lamma yara nafsa annahu, ya, khairun nas wa annahu a'lamun nas. Ketika Musa merasa dirinya itu paling hebat, merasa dirinya paling alim daripada yang lain, ya, ikhtabarahu Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dia. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Biman? Bi Khidir alaihissalam. Abdan min ibadina atainahu ilman. Hamba dari hambaku, kata Allah, yang aku berikan kepadanya ilmu. Ilmu apa? Ilmu laduni. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmu kasbi. Tahu kasbi? Ilmu yang dicari. Ya, ada ilmu laduni tanpa tahap, ya, ente enggak tahap tapi diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang macam-macam, ya. Ada orang mesti belajar. Tapi ada orang cuman orang bilang dulu di pesantren sebentar, Allah alaihi arifin. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatahan kabira. Sehingga orang bilang bisa mengenal, bisa mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ilmu itu luar biasa, ya, luas. Nah, ketika Musa merasa dirinya paling hebat, tidak ada orang yang di atas dia, Allah kirim ke seorang untuk menguji dia. Diberikan ilmu ghaib. Apa itu ilmu ghaib? Bisa menerawang, bisa melihat yang akan terjadi. Dan kisahnya 3 itu dalam surat Al-Kahfi. Ada 3 kisahnya. Naik perahu, dibolong-bolongkan perahunya, masuk ke satu tempat, ketemu anak kecil, dibunuh oleh Khidir, marah Musa. Sampai yang terakhir, yang ketiga, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, masuk di satu kampung, ya. Kemudian ayah orang mau bayar cair, ya, air kepada Musa, haus, ya, Khidir. Terus kemudian semua orang tutup, ya, sudu, ya, syubah, pintu-pintu jendela tutup, tak ada yang mau menemui mereka. Ya, Fara'a Khidir melihat ada apa? Ada nur, ada tiang, jidar, ada jidar, tembok, ya, temboknya mau rubuh. Fa'aqamah. Kemudian dirapikan kembali oleh Khidir alaihissalam. Marah Musa. Kemudian berkatalah Khidir, inilah perpisahan, ya. Ada firaku baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wilin ma lam tastati alaihi sabra. Saya akan beritahukan kepada engkau 3 perkara yang mana engkau tidak sabar atasnya. Ya. Karena dari pertama mau ikut sudah ngomong Nabi Allah Khidir, itu bakal sanggup ikut anak. Kenapa? Karena Khidir diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ada hamba Allah yang diberikan keutamaan, yukti, ya, diberikan keutamaan, lam yukta li ahad, tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu? Al-wilayah, kewalian. Ya,
Ada orang wali bisa melakukan khawarikul adah, ya, bisa nyeberangi lautan tanpa perahu, ya, jalan sekepet nyampe. Ya jelma begitu. Ada orang terbang di waktu malam, ada orang lagi duduk-duduk di sini tiba-tiba ke Mekah. Kadang-kadang kita kan ternyampe, ternyata otak orang, ya, otak orang ternyampe kan itu, ya, ternyangka gitu, kok tiba-tiba ayat itu. Buktinya ada orang ketemu sama dia di musim haji, ya, kelebatan jalan ketemu di pasar Raboan, tapi ayah jelma ketemu sama dia di waktu haji. Dia anak ketemu si bulan, bin bulan, ayah haji begitu. Yang benar ente, anak duduk di majelis sama dia, kok bisa ayah begitu? Itulah wilayah, itulah karomah yang Allah berikan kepada seseorang, ya, li'irtifai maqamih, karena tingginya maqam kedudukannya. Dengan apa mereka bisa mendapatkan itu? Ya, bil qurbi ma Allah, karena mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini tentang ilmu, ya. Ilmu al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga orang itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhawwil hala ila ahsanil hal. Allah jadikan keadaannya lebih bagus daripada keadaan sebelum itu bil ilmi, dengan ilmu. Makanya Imam Haddad mengatakan, ambillah ilmu itu, ya, dengan, ya, banyak mengumpulkan, karena sesungguhnya dengan ilmu yang ada pada dirimu itu bisa mengangkat harkat dirimu, diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fil hayati, ya, di masa ente hidup. Ya, di masa ente hidup, ya. Kemudian wa fil hasyri, setelah ente meninggal dunia, fil hasyr, ya. Orang kalau sudah meninggal punya ilmu, ngajarkan, punya santri banyak, ya, santrinya ngajar lagi kepada orang lain. Itu kan namanya sedekah jariyah. Yang sedekah tetap mengalir, jaro yajri. Ya, hatta sahibu, ya, hatta orangnya itu khidmat, sudah meninggal dunia. Bikin masjid, masjidnya dipakai buat sholat sama orang. Bikin kamar mandi, dipakai sama orang untuk mandi, untuk pergi Jumat, dapat pahala terus, ya. Apa saja tempat umum, ya, sarana umum dipakai untuk orang, istahmalahu bil khairat, dipakai untuk kebaikan, walahu ajr. Orang tersebut yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan agungan. Nah, orang-orang yang berilmu itu begitu, walaupun mereka sudah nggak ada, pimpinan pesantren sudah tua apa meninggal dunia. Banyak kita lihat sekarang orang-orang alim sampai sekarang dikenang, sampai sekarang diholi. Tiap tahun, ya, guru sekumpul dan lain sebagainya. Orang-orang agung, orang-orang mulia di sisi Allah. Mereka sudah ada di kuburan, tetapi nama mereka masih harum. Foto mereka masih dipajang di rumah-rumah orang. Karena apa? Bila ilmu. Karena ilmunya. Karena apa? Karena karomah, punya kelebihan, keistimewaan di sisi Allah. Terangkat, yarfa'illahum ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Ini pemahaman tentang, ya, keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, Imam Haddad menjelaskan wabil jiddi was sabri al jamil tahullu bihi fasihul ula, ya, fastausi bil jiddi was sabri. Tetapi ada, ya, yang Al-Fakir menghafalkan, ya, dari Al-Fakir mulai keluar dari pesantren Darut Tauhid Malang tahun 93 sebelum berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ya, terus belajar sama Habib Zain. Al-Fakir sudah hafal, ya, syair Al-Habib Abdul Haddad, tapi bunyinya berbeda, ya, dengan yang ditulis, ya, oleh Al-Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Khudh min ulumid dini hafal wa faram wa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasri wa wadhib ala darsil qurani fa innahu tilawatahal iksira wa syarha lis sadri ala innahu al-bahrul muhitu wa ghairuh minal kutubi anharu tumaddu minal bahri tadabbar ma'anihi wa ratilhu khasyan tafudu minal asrari bil kandi wa zukhri. Itu syairnya, ya, syairnya yang panjang seperti itu, ya, tetapi disingkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi wa khudh min ulumid dini haddan wa farad fa bil ilmi tasmu fil hayati wa bil hadri wa wadhib ala darsil qurani fa innahu tilawatihil iksyira wa syarha di sadri, ya. Jadi
Jadi orang bilang wajib ala darsul Quran, wajib ya kita untuk selalu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, hifdzul Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada rahasia-rahasia, ada cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk apa? Untuk as-sadr. Untuk apa? Untuk tausih, ya, untuk meluaskan hati, untuk melapangkan hati kita. Dengan apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tadarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering membaca Al-Quran, maka disitulah ya ketenangan batin kita muncul ada, ya. Jamaah sekalian, Al-Quran ini ya agung mulia firman Allah Subhanahu wa taala. Mulia, sangat mulia sekali Al-Quran. Jadi orang yang selalu tadarus Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering melihat kepada Al-Quran, insya Allah Quran itu menjadi syafaat untuk dia. Ya, ketika kapan? Ketika dia berada di kuburan. Jadi sohib, ya, jadi teman. Kuburan itu gelap, ya, sempit, ya, mahaludud, tempat ya rumahnya cacing-cacing, ya. Tidak ada ya seorang jenazah pun yang turun kepadanya kecuali ya dikeroyok oleh cacing-cacing itu, kecuali hanya mereka orang-orang yang punya hubungan sama Allah, ya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tertolong. Kalau orang di dunia jarang baca Al-Quran, seminggu sekali baru baca Al-Quran, ya utubillah. Ada lagi orang sebulan sekali baru melihat Al-Quran. Setiap hari, tapi sebulan sekali. Sebulan juga enggak, kadang-kadang setahun sekali. Bulan Ramadan baru baca Al-Quran. Bulan Ramadan baru bisa mengkhatam Al-Quran, baru rajin dengan Al-Quran. Kita mah jujur. Ya, kalau bulan Ramadan mah jangan ditanya orang yang tidak hobi baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Karena waktunya, bulannya Syahrul Quran. Yo, karena merasa dinikmat-nikmat gandakan, padahal kita kadang-kadang tidak sadar, tidak paham bahwasanya dari mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti kita menuju kepada Idul Adha, ya, setiap hari itu berhitung dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan main-main. Ya, orang bilang hari pertama itu Asyurul Dzulhijjah itu jangan main-main. Puasa 1 hari ya dibalas 1 tahun dalam 1 hari. Antum bisa bayangkan. Hadisnya kan yang cuma sampai ke kita ini kan tentang hadis orang bilang ya yaumut tarwiyah. Ya, puasa tarwiyah bisa mengampunkan dosa yang akan datang. Ya, kalau puasa Arafah 2 tahun, tarwiyah 1 tahun, Arafah 2 tahun, dosa yang sekarang dan yang akan datang dihapuskan. Tapi kalau tarwiyah, dosa yang akan datang diampunkan oleh Allah, ya, mata gadam. Kemudian orang bilang kita tidak sadar, tidak paham bahwa setiap hari yang kau berpuasa, setiap hari-hari yang kau berbuat amal, berbuat kebajikan, ya, di Asyurul orang Al-Hajj ini, ya, 10 hari pertama orang bilang ini Asyurul Dzulhijjah ini mulia, agung. Sedekah tiap hari dilipat gandakan. Tahajud beda dengan tahajud di luar Asyurul Hajj. Ya, 10 Dzulhijjah ini. Beda. Sedekah dilipat gandakan. Salat malam. Bahkan dikatakan di dalam riwayat lain, ya, setiap hari atau setiap malam, ya, di 10 pertama Dzulhijjah ini, ya, seperti malam ini, malam kedua ini, ya, itu orang bilang orang yang beribadah di tengah malam itu kemudian bertahajud, qiraatul Quran, sama dengan mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita nggak tahu, kita nyampe ke kita mah 8, ya, hari 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, kemudian 9 ya Dzulhijjah, hari Arafah. Ada juga orang kadang-kadang bertanya kumaha, ya, 9 ini kalau haji tahun ini tak ayah terus kumaha puasa itu. Ada orang bertanya begitu. Karena puasa Arafah, 9 Arafah itu untuk kita yang ada di sini yang tidak ikut berhaji. Supaya kenapa? Supaya kita merasakan, supaya kita bisa mendapatkan mereka-mereka yang wukuf di Arafah, ya, supaya kita ikut serta dengan mereka. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut berhaji, ya, karena syaratnya haji, sahnya haji itu al-wukuf di Arafah, ya, walau lahadhat, walaupun sekejap. Tetapi orang yang tidak berdiam, tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Makanya al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Syarat mutlak sahnya haji seseorang itu Arafah, mesti dia wukuf, ya, sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Itu di tanggal 9. Orang yang mari kering bawa
pakai kursi roda, duduk di situ. Ya, nggak bisa berbaring, nggak bisa gotong ya. Penting mesti wukuf di Arafah. Oh, wukuf di Arafah, di aja di Madinah, tapi bisa wukuf mesti di Arafah. Ya. Tetapi kita yang ada di Indonesia yang tidak ikut berhaji, maka kita disunahkan kita untuk puasa 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Tujuannya apa? Supaya ittibaan, ya, mengikuti mereka. Ustaz, kumaha kalau nggak ada orang haji tahun ini? Puasa tuh. Karena puasa 9 Dzulhijjah itu tidak berpatokan dengan Arafah. Yang berpatokan dengan Arafah mereka yang berhaji. Ya, karena kita ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, puasa yaum Arafah, puasa 9 Dzulhijjah, gitu. Ya, jadi puasanya tetap disunahkan. Pahalanya 2 tahun. Kalau 9 Dzulhijjah, kalau 8 hari Tarwiyah itu pahala 1 tahun, 3 tahun kita dapat. Ya, kalau dari sekarang hitung aja sama antum. Ya, bagaimana pahala yang kita dapatkan? Jangan disia-siakan. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia daripada hari ini. Ya, hati-hati. Ya, Ayyamul Hajj ini hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang digabulkan doa. Doa orang digabulkan sekarang. Di 10 apa orang bilang awal-awal Dzulhijjah ini digabul doanya. Banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulah durhaka sama orang tua. Ya, kalau durhaka sama orang tua, dosanya berlipat-lipat ganda. Naudzubillah, ya. Nah, makanya ya di pertama 10 ya bulan haji ini muliakan ya agar supaya kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil jiddi wasabri, dengan bersungguh-sungguh ya mengambil ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bil jid, manjadda wajad. Siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Wasabar, sabar. Ya, menuntut ilmu itu yang sabar, ya. Isbir, ya. Alamurul jafa, pahit, menimba ilmu itu pahit di pesantren, kita bisa nonton TV, kita bisa main HP, ya. Kita bisa orang bilang miss call, kita bisa orang bilang Twitteran, kita bisa WA. Selama dia duduk di pesantren, kudu sabar, ya. Karena ente di pesantren tidak seperti di rumah. Ya, di rumah mah mau tidur, mau bangun jam sabaraha mah kumaha ente. Tapi di pesantren jam 3 udah dibangunkan. Untuk apa? Tahajud, digembleng. Ya, disitulah training, disitulah kita dilatih. Ya, makanya jangan heran orang-orang yang punya ilmu itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjadikan malaikat itu ridho bimatasna, ridho dengan apa yang mereka lakukan. Sampai malaikat itu ya membentangkan kedua sayapnya untuk diinjak oleh mereka-mereka yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai orang bilang spirit ya buat kita-kita yang menuntut ilmu agar supaya lebih giat menuntut ilmu, dan buat mereka-mereka para penyumbang, donatur untuk ditolabul ilmi, untuk orang bapak yang ngirim anak-anak ke pesantren, tujar orang-orang kaya yang membiayakan ya anak-anak yang sekolah di pesantren, itu mereka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi ada satu cerita kisah yang bisa menspirit kita, ya bisa membangkitkan gairah semangat kita. Kisah ini berada di kota Suriah. Ya. Kota Suriah terkenal, Damaskus. Ya. Damaskus ini termasuk satu kota yang banyak ya ulamanya, banyak aulianya, ya, kota yang mendapatkan nazarah pandangan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kota Damaskus ini ada satu orang ya hafar. Ya, hafar ini penggali kubur. Penggali kubur. Ya, tukang gali kubur. Jadi kalau ada jenazah, kadang-kadang sejam 2 jam belum dibawa jenazahnya, nggak dipesen tanahnya. Tolong ya, ada ini kerabat saya, anu segala macam, terus digali ke kuburan. Rupanya ada satu orang nih tukang penggali kubur ini kedatangan seorang perempuan, ya, seorang wanita perempuan ibu-ibu, ya minta tolong, Pak, tolong digalikan lubang ya untuk jenazah. Ya khair, digali lubang tersebut. 1-2 jam datang jenazahnya, ya digotong.
Tetapi ya si penggali kubur ini merasa heran, kok yang menggotong jenazah tebanyak, jelmahnya sedikit, orangnya tebanyak, cuman ada beberapa orang laki-laki saja yang menggotong sama si ibu tersebut. Akhirnya kemudian ya didekatkanlah jenazah tersebut, kemudian dibuka petinya, keluarlah jenazahnya yang sudah dibungkus oleh kafan. Ya, kerjaan si tukang penggali ini menerima jenazah di bawah. Di bagian lahan. Begitu diterima jenazahnya mau dimasukkan, kaget. Maka syafal ghita, Allah bukakan ya hijab. Si penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah tempat ya si jenazah tersebut, ya seorang anak pemuda itu diperlihatkan tempatnya kepada si penggali kubur. Ada bustan, ya orang bilang. Jadi seperti ada taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Di lubang yang lahan itu ya, begitu yang kecil menjadi luas. Ketika dibuka seperti itu, ini kisah nyata ya ikhwan. Ini cuma untuk spirit buat kita para penuntut ilmu, biar paham dan biar bisa kita mengerti betapa tingginya derajat penuntut ilmu itu. Para tolib loh, ini nggak bicara masalah ulamanya, nggak bicara para masyayikhnya, gurunya. Ini si penuntut ilmu, ya santri lah kalau kata anak, ya santri wafat dikuburkan, ya kemudian si penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah tempatnya, bustan, ya orang bilang raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Fa ughmi alaih, pingsan si penggali kubur, nggak kuat, dibuka kusifal ghita, hijab yang lem dibuka sama seseorang, kalau bukan orang ahlinya nggak kuat dia pingsan. Ketika dia pingsan, ya harus syu'abil ma, ya kemudian dicipratkan dia air supaya bangun. Biasa kalau orang pingsan kan taruh air, kadang-kadang minyak segala macam, ya kemudian apa bangun dari pingsan. Ketika dia bangun, orang bertanya, malah kenapa ente? Dia bilang gitu, kalau ini roa itu aja bang, ya dia katakan anak ini, dia ngomong sama itu ibu-ibu yang perempuan, dia bilang, saya melihatkan diperlihatkan begini-begini, dianggap ini orang ini namanya orang bilang kayak menghayal begitu ya. Jadi seperti kayaknya dia itu ngomongnya ngawur, ngaco, ya sehingga mereka tinggalkan. Kalau kita pergi. Ternyata 2 bulan kemudian ada lagi itu perempuan yang tadi memesan lagi untuk digalikan lagi kuburan. Digali. Begitu digali, kejadiannya seperti yang pertama. Kejadiannya seperti yang pertama. Begitu digali, dia lihat lagi. Tapi anehnya tidak pingsan dia. Waktu pertama dia pingsan, kedua kali dibukakan itu dia tidak pingsan. Kenapa? Sudah pernah melihat. Dia lihat sama seperti yang pertama. Kata aja badali karujun. Heran. Ada apa ini? Begitu sudah selesai dikuburkan, ya. Dia berdiri, dia kejar itu si perempuan. Dia kejar. Ibu, dia bilang, sebentar. Dia bilang, ada apa? Dia bilang, saya mau tanya. Dia bilang, siapa sih sebetulnya jenazah ini? Dia bilang, yang mana? Yang ini dan yang lalu. Yang kau pesan sama saya tanahnya. Apakah dia kerabatmu? Dua-duanya anakku. Kalau yang pertama, dia bilang, yang pertama itu talabul ilm. Anakku yang sedang menuntut ilmu agama, wafat dia meninggal. Apa yang kau lihat? Aku melihat Allah berikan dia satu tempat, ya satu bustan, orang bilang taman dari taman surga yang luar biasa, wanginya luar biasa. Kemudian ketika aku taruh jenazah tersebut, berebutan 2 orang malaikat bawa kabur. Tidak diberikan di tempat itu, dibawa di tempat yang lebih luas. Nggak dikasih di tempat yang sempit itu, dibawa. Aku melihat seperti ada lubang, ya di situ taman-taman surga, terus dibawa tidak kelihatan lagi oleh malaikat. Begitupun yang kedua. Yang pertama itu dia bilang anakku yang menuntut ilmu. Yang kedua kakaknya. Kakaknya ini tukang kayu. Tetapi kakaknya ini mencari uang, ya bekerja, ya sebagai orang bilang tukang kayu untuk mengongkosi adiknya menuntut ilmu. Subhanallah. Berarti orang yang menuntut ilmu, ya mereka itu fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan dicinta oleh Allah, ya wajar pantas kalau Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
bukan satu derajat, darajat bil jama', derajat demi derajat, derajat demi derajat. Kemudian hebatnya lagi, bukan saja yang menuntut ilmu, orang yang membayar, orang yang mengongkosi, ya, orang yang kirim duit tiap bulan, ya, untuk menyekolahkan anaknya, ponakannya, saudaranya, atau orang lain umat Sayyidina Muhammad SAW. Kalau mati orang tersebut, dia akan mendapatkan anugerah seperti orang penuntut ilmu itu. Kalau dimuliakan orang penuntut ilmu itu, maka ya orang penyumbang, donatur, orang tuanya atau orang kaya, ya, yang kemudian suka memberikan itu kepada penuntut ilmu, maka kalau dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan derajat sama seperti orang yang menuntut ilmunya, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, ternyata setelah kejadian ini, ya, si penggali kubur ini, Al-Haffar ini, kemudian dia pergi dan mendatangi sebuah masjid yang terkenal di Damaskus, Suriah. Di masjid itu banyak ulama-ulama syuyukh, ya, para alim-alim yang mengajar di masjid itu. Kemudian si orang tua ini yang penggali itu datang di depan satu orang syekh, dia duduk, dia katakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dia bilang, "Maza turid?" "Apa yang ente mau?" "Uridu an ata'allamal ilm." Saya ingin belajar ilmu. Bayangkan, gara-gara melihat, menyaksikan hal yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada dua orang anak itu, satu penuntut ilmu, satu yang menyumbang, satu yang bayarin, tapi derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai si penggali kubur ini tertarik untuk menimba ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata si syekh yang mengajar itu, dia bilang, "Ya, ente sudah besar, umur ente sudah tua, 45-50 tahun. Ya, sudah ente apa, khamsa wa arba'in wa khamsin sana, 50 tahun." Dia bilang gitu. "Apa yang menyebabkan ente itu kok tertarik untuk menuntut ilmu?" Dia ceritakan, "Saya ini penggali kubur, ya, tukang gali kuburan, ya, hafal, ya, beginilah kejadiannya, kisahnya. Ada orang tua membawa anaknya di bulan pertama, ya, saya diperlihatkan oleh Allah, ya, begitu gali memasukkan jenazahnya diambil oleh malaikat, dua orang malaikat, dibawa ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun 2 bulan kemudian, begitupun, ya, ketika ibu itu memesan, seperti itu lagi kejadiannya." Saya bertanya, ternyata yang pertama penuntut ilmu, yang kedua saudaranya yang bekerja untuk bisa memberikan nafkah kepada saudaranya yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Begitu ceritanya. "Oh ya khair, kalau begitu saya terima kamu." Pertama langsung disuruh menghafal matan-matan Al-Jurmiyah, ilmu nahwu. Hafal, dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bapak, ya, penggali kubur, hafal dia, kemudian dibukakan ilmu fikih, belajar fasara aliman. Itu kan penggali kubur ini menjadi seorang alim, ya. Wa masyhuru ismuhu Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ya, namanya beliau, ya, beliau banyak karangan-karangannya. Beliau termasuk ulama-ulama besar di kota Damaskus. Nama beliau Syekh Abdurrahman, ya, Haffar. Haffar itu tukang gali kubur, ya, sampai dipakai itu di situ. Syekh Abdurrahman Haffar punya anak keturunan saudara semua ahli ilmu, ya. Syekh Abdul Razak Haffar, ya, itu, ya, keturunan beliau sampai sekarang luar biasa. Dan ini wajib, kisahnya kisah cerita yang terjadi, bukan dongeng, kisah nyata, menunjukkan betapa istimewa dan betapa agungnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dicari benar-benar dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi darul Imam As-Suyuti, ya, rahimahullah, fi khutbati, ya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, seorang imam besar, beliau punya, ya, satu karangan Al-Asbah wan Nawair fil khutbah, ya. Beliau punya karangan kitab yang khusus untuk al-khutbah, ya, khutbah-khutbah, ya, kumpulan-kumpulan khutbah. Nama kitabnya Al-Asbah, ya, wan Nawair. Haitsu yaqul, beliau berkata, "Wala amri, ya, inna hadzal fanna la yudraku bi tamanni." Ya,
Beliau seakan-akan ya ingin memberitahukan kepada kita betapa pentingnya ya. Jadi kalau ada orang bilang wala amri, maksudnya apa? Umurku ya, yang aku berikan semuanya untuk ilmu ya, ya semuanya untuk ilmu ya. Inna hadzal fan, sesungguhnya ya, keistimewaan, keagungan ya, keluhuran la yudraku bitamanni, nggak bakal bisa engkau dapatkan dengan banyak berkhayal ya, berangan-angan. Tamanni itu angan-angan, berangan-angan ya, bitamanni. Makanya orang jangan banyak tamanni, jangan banyak khayali ya, karena sifat-sifat ya walau ya, sifat walau, sifat saufa, wala'alla ya, anni, itu nggak boleh, itu sifat setan ya, itu sifat setan, nggak boleh gitu. Anak saya, kalau seandainya, kalau saya, jikalau itu angan-angan milik setan ya. Jadi orang jangan banyak berangan-angan ya, mesti langsung bukti ya, jangan berkhoyal. Wala yunanu bisaufa ya, seandainya ya, la'alla, kalau ya, orang bilang walau, kalau ani saya ya, itu nggak boleh. Itu sifat-sifat tamanni namanya, orang bilang berangan-angan ya. Jadi kalau menginginkan sesuatu itu buktikan ya, bil ijtihad. Jadi jangan orang bilang kita gandeng-gandengkan dengan orang bilang atamani itu orang bilang berangan-angan yang jauh, kosong ya, dengan angan-angan yang kosong. Kemudian wala yablughuhu illa ya, ilmu itu tidak akan pernah ya didapatkan illa man kasyafa an syaqil jibbi wa syammar. Ini kinayah ya, kinayah itu ya maksudnya apa? Ilmu itu tidak akan tercapai, tidak akan kita sampai ya, tidak akan kita capai ilmu itu kecuali orang-orang yang betul-betul mereka itu menghargai waktunya ya. Kalau kita artikan kasyafa di sini kan ya, membuka, menyingkap ya, kasyafa membuka, menyingkap. Ansak, sak ini gimana orang bilang apa? Paha ya, sakin, paha orang bilang, maksudnya apa? Ya, ansakin ini kinayah. Aljidid ya, bersungguh-sungguh ya. Wasyamar ya, menggulung. Syamar ya, syamar itu menggulung. Maksudnya apa? Ya, ilmu ini tidak bisa dicapai orang bilang seperti orang yang orang bilang menggulung ya, menggulung celananya sampai terlihatlah auratnya ya, inkasyafa ya, kelihatan dia punya paha. Bukan begitu ya. Ilmu ini akan didapatkan dengan orang bilang apa? Memotong waktu ya, banyak begadang, as-sahar. Itu kalam kinayah yang dipakai ya oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah. Jadi ilmu itu akan didapatkan, akan datang kepada seseorang itu ya dengan kesungguhannya ya, dengan kesungguh-sungguhannya maka akan tercapai cita-citanya. Ada orang dapat ilmu malam tidur nak kuat, makan nak kuat, ya, sare nak kuat, dahar nak kuat, ya. Orang yang bisa mendapatkan ilmu itu karena ilmu cahaya, nur. Wa ilmu Allah nur, ya. Wa nurullah la yuhda li asi, kata Imam Syafi'i, ya. Diibaratkan ilmu itu cahaya, cahaya Allah itu tidak bisa didapatkan dengan orang yang banyak bermaksiat. Maksudnya apa? Al ilmu itu yudrak bi ta'allum, ya. Wa turkim naum, tinggalkan waktu tidur, wasahar, banyak begadang, itu baru bisa dapat ilmu, ya. Terus kemudian khadil badan, kosongkan perut, la ta'kul kasir wa la tashrab kasir, ya. Bata'ab, bakal capek ente, ya. Batuk sirun naum, bakal banyak tidur. Itu mereka para ulama-ulama. Ya, jadi makannya sedikit seetik supaya ngantuk. Ya, kalau minum itu sampai orang bilang perut kembung minum, ya percuma. Ilmu tak masuk. Karena ilmu itu akan masuk kepada seseorang yang perutnya kosong, lapar. Kalau orang lapar mondok di pesantren, makanya tuh lihat, ya orang-orang mondok itu kurus ceking badannya, ya, namun gemuk sampai gemuk badan banyak makan. Kalau gemuk karena ilmu ada apa? Ya. Sayyid Muhammad Al-Maliki gemuk badannya, tapi ilmu nak gemuk, ilmu nak banyak.
Ya kalau kita mantep, umum badan tapi ilmunya tak ayat. Ya. Nah, kalau Syekh Muhammad tinggi orangnya gagah ganteng Al-Hasani, ya ilmunya luas, hadisnya luar biasa, disanjung oleh orang, dihormati oleh orang, gagah, komplit, syamil, sempurna. Saya waktu belajar di Madinah, kalau liburan kita pergi ke Mekah, Nusaybah, masuk sama beliau, duduk sama beliau di merek kitab, dianukeun, ya. Itu masya Allah, ya orangnya orang dalam mengkasifin, bisa mengkasap orang luar biasa. Syekh Muhammad itu jajab, tahu jajab antum. Jadi dia tuh orangnya kalau ada orang yang dia tidak suka langsung dia anukan Syekh Muhammad itu. Jadi saya waktu 93 ke sana tuh saya sudah sering berkunjung sama beliau. Bahkan beliau itu mengatakan semua murid-murid Habib Zain murid saya. Semua murid Habib Zain murid saya. Saya bersyukur dulu sebelum berangkat ke Madinah itu mau berangkat ke beliau. Sudah mendaftar sama beliau. Tapi karena beliau ini suka mimpi sama Rasulullah, ya, jadi orang bilang yang dia terima, yang ada restu segala macam, ya. Sampai saya kadang-kadang di hati saya tuh waktu saya orang bilang disuruh intadir tunggu giliran sama Ustadz Ihya Ulumuddin, Ustadz Ihya Ulumuddin Ujon, ya Malang, itu datang ke pondok, ya suka bagi-bagi duit kalau ada Syekh Muhammad Al-Maliki di Malang. Syekh Muhammad itu kalau datang itu bukan orang bilang diberi duit tapi bagi duit. Tajir, kaya beliau, banyak kontrakannya di Mekah. Ya, tajir, alim. Jadi kalau datang ke pesantren orang bagi-bagi duit. Ya, sambil berdakwah dia bagi duit. Yang megang uangnya itu Ustaz Ihya Ulumuddin. Luar biasa alim Ustaz Ihya Ulumuddin. Ujon, ya Al-Haramain, punya pesantren Al-Haramain, daerah dingin. Ya, saya itu sebelum dimasuk di Purwakarta sudah kenal sama Ustaz Ihya Ulumuddin itu saya sudah kenal, ya murid Syekh Muhammad Al-Maliki yang pertama itu, termasuk murid Al-Maliki yang pertama sama Ustadz Soleh bin Ahmad Al-Idrus, ya itu luar biasa, masya Allah, alim luar biasa. Nah itu saya kalau datang ke situ udah nggak ketemu sama mereka waktu di Mekah. Tapi waktu saya masih di Malang, daftar untuk berangkat ada beberapa orang, ya empat orang, ya pertama sohib saya Ustadz Maftu, saya. Kemudian anak dari Ustadz Abdul Abdul, ya Ustadz Husain bin Abdul Abdul, sama sahib korib saya dekat saya Al Habib Abdillah bin Hud As-Segaf dari Solo, ya Habib Abdillah bin Hud As-Segaf. Dua ini diterima, Habib Abdillah Gobul sama anaknya Ustadz Abdul, Ustadz Husain. Saya sama Maftu, kata Syekh Muhammad Al-Maliki, Maftu sama Muhammad intajirdo, tunggu giliran. Saya di pesantren begitu dapat berita begitu dari Ustaz Ihya, Mat, sabar ente, ya kata Ustaz Syekh Muhammad, sabar deh. Yang dipilih 2 orang dulu, ya ente mah bakal dipanggil, tapi sabar. Anak mikir dalam hati anak, dia bilang anak dia bagaimana kemana diterima, hati kesel, ya datang ke guru saya Ustaz Abdul, jangan ente ispir, dia bilang banyak di khair, ada khair. Ya Ustaz Abdul orang wali minal auliyaillah, apa istighfar, ente istikharah. Anak apa namanya orang bilang tuh kayak orang keder mah, ya kayak orang stres di pesantren, ya tenang. Jadi waktu belajar sama Ustaz Abdul belajar, yang lain pada belajar saya lewat aja pakai tasbih lewat. Sampai Ustaz Abdul kalau lihat itu udah alhamdulillah lagi datang anak halu biarin. Pusing anaknya sumpah, ngelihat guru malas lewat aja. Tapi Ustaz anak yang aulia kalau ngelihat anak, kata yang satu Ustaz anak tegur tuh. Ulah, halu. Biarin dia ulah ditegur. Terus dia lagi naik di atas. Anak cuek, malah salaman subuh temu salaman. Kenapa kesel? Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Kata Ustaz Abdul, istighfar. Ini malam Jumat ini malam. Ente istikharah. Subhanallah, saya istikharah malamnya mimpi Habib Zain. Duduk di majelisnya Habib Zain dan Zubat. Ya, ditanya sama dia, apa Zubat? Untuk Habib cambuk sama Habib Zain. Sampai kata Ustaz Abdul subuh-subuhnya dikasyaf sama dia. Ro'asyik dia bilang, itulah wali Allah ya. Orang kalau wali Allah, ya, yang kejadian kita kita cerita-cerita dia udah pagi-pagi udah ngomong kita. Dia bilang, ngelihat sesuatu tadi malam. Ana langsung diem, sekut tangan Allah. Tahu Ustaz Abdul. Dia bilang, kalau ente masih ragu, ini malam Jumat besok ente istighfar lagi. Malam Jumat depan ana istighfar lagi. Duduk lagi di majelisnya Habib Zain. Darahnya darah Zubat. Mah Habib Zain itu Zubat dia. Darah Zubat 2 kali. Besoknya mau sholat subuh, habis waktu salaman, habis wirid salaman,
dipegang sama Abdul. Alas, dia bilang udah 2 kali ente mimpi. Wali Allah, ya. Kalau bicara agaib, dia bilang udah 2 kali ente kelas bicara. Terakhir anak termenung begitu anak sampai di Madinah ketemu sama Habib Zain terima anak, dipeluk segala macam. Disitulah anak baru sadar, pantas Said Muhammad terima anak karena Said Muhammad tahu anak bakal jadi muridnya Habib Zain. So, mereka para wali-wali itu saling hormat menghormati. Makanya dia katakan tunggu giliran. Maksudnya ente bakal datang ke dia. Makanya Said Muhammad untuk mengobati rasa ya sakit hati anak, dia ngomong di depan Habib Zain, kullu talamidah tilmid. Semua murid antum murid anak. Murid anak, murid antum. Itu keluar langsung dari mulut-mulut mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata yang anak alami. Jadi husnudzon kepada mereka karena sesuatu itu kita nggak tahu ya. Mereka lebih paham dan lebih mengerti mendapatkan ikhbar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu tidak akan dicapai oleh seseorang itu kecuali dengan bersungguh-sungguh ya. Wa'tadala ahla. Apa i'tadal? Yatruku. Ya, i'tadal yatruku ahla. Ya. Orang kalau kepengen dapat ilmu itu tinggalkan keluarganya, pergi pesantren. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya tinggalkan ulah itu mau kumpul terus sama keluarga, kumaha ilmu mau nempel. Baru dimasukin di pesantren baru 2 bulan, 3 bulan, bos mikir kumaha di rumah, harus kangen. Tahan. Dulu kita juga ngalami kumaha di pesantren, makanan kumaha, telur udah pada dingin, apalagi di Malang, di Jawa Timur anak, ya daerah-daerah dingin di Malang itu. Antum bisa bayangkan. Dari mulai subuh itu sudah tukang masak-masak. Kemudian jam 7 kita makan, semua makanan dingin. Kadang-kadang kita gahar makan terus, telur anak makan itu. Kadang-kadang cari makanan di luar kita kalau dapat kiriman uang. Begitu di pesantren susah, ya banyak kutu-kutu bangsat, digigit orang bentol badan. Ya kenapa? Ya, jarang dibersihkan. Satu kamar berapa orang ngalami siksaan, ya. Penyakit kulit, penyakit ini segala macam, baju kita berantakan, dijemur, diinjak orang segala macam. Itu yang kita alami waktu itu. Maksudnya apa? Bersusah-susah dahulu, ulah langsung main mau senang kalau menjadi orang penuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sabar. Ilmu itu akan datang kepada seseorang itu kalau dia sabar. Kalau dia tidak sabar, ya mayatil ilm, tidak akan datang ilmu itu. Ya, karena syaratnya orang yang mendapatkan ilmu itu dia mesti jadikan waktu tidurnya malamnya itu dia gadaikan. Dia gadaikan untuk apa? Untuk kitabah. Untuk apa? Untuk qiraah, untuk banyak membaca, ya. Karena ayat yang pertama turun apa? Iqra, baca. Jadi kita disuruh banyak baca supaya paham, supaya ngerti. Ulah gampang ngebid'ahkeun orang, nyalah-nyalahkan orang, ritual orang diomongkeun anu kieu. Sekarang ke zaman begitu. Ya, gampang-gampangkan we segala orang mau cium Quran dibid'ah-bid'ahkeun. Ada apa Al-Quran dicium? Oh di kepala. Kenapa jadi ngomongkan Al-Quran diagungkan sama orang jadi terboleh sama ente? Kayak contoh. Yang terboleh kalau Al-Quran anak lempar, itu baru ente ngomong. Ya, ayat petunjuk dari Nabi Muhammad. Itu kita katakan. Lah kalau ada Al-Quran, anak taruh, anak cium, anak minyak wangi taruh di kepala, terus ente bilang ayat petunjuk dari Nabi Muhammad. Jangan cuma orang mau cium Al-Quran dipermasalahkan sama ente. Aina syughlah, kerja ente di mana? Kok ada Al-Quran, kitabullah, kitab suci diagungkan sama orang, dicium, diadukan, dibuat omongan. Subhanallah. Kalau saya beranggapan orang seperti ini tidak punya pekerjaan. Ya, main dah syukur, nggak punya kerjaan orang. Ini orang khayali, ya, terlalu banyak berkhayal, ngomong ngaco, ya, tetapi sok menggurui orang-orang lain. Orang begini mesti bertobat. Kalau nggak bertobat mati suul khotimah. Setiap ceramah tidak ada kerjaan kecuali menghina-hina, ya, melecehkan para orang-orang salaf kita. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan diikuti, ya. Kenapa? Fa innahu yatba'u syaitan. Dia itu mengikuti setan. Wa yatba' hawa, kata Habib Zain, mengikuti hawa. Taba'an li hawa, mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti begini di dalam kitab Habib Zain Al-Ajwibah Al-Ghaliyah
hampir rata-rata orang-orang yang punya paham seperti ini sulit untuk kembali. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, silakan antum buka ya. Di situ beliau mengatakan orang-orang yang terkena penyakit ya, penyakit-penyakit sekte yang seperti ini sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena terlalu banyak menyakiti orang-orang lain, salafun saleh, orang-orang ya yang lebih dulu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya wa'tadala ahla wasyadda al-mi'dal. Wasyadda mi'dal itu orang-orang seperti apa? Ya, mengencangkan ya, mengencangkan mi'dal kainnya ya. Ini kinayah, semua makna kinayah. Ya, maksudnya apa? Enggak banyak berkumpul ya. Enggak banyak berkumpul sama keluarga yang sudah menikah. Kalau mana waktu thalabul ilm ya. Tidak orang bilang bercengkrama dengan keluarganya, ahli baitnya ya. Wa khatal bihara wa khalatal ajab ya. Kemudian ya dia itu ya mengarungi ya lautan ya, mengarungi lautan. Maksudnya apa? Pergi ya, cari ilmu kemanapun ya, di seberang lautan mau di mana cari ilmu ya. Karena itu dengan yang seperti itu cara engkau untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya engkau lebih dikenal ya, supaya engkau lebih dekat ya. Wa khalaqal ajad ya, al ajad itu maksudnya khalaq, orang bercengkrama, bercampur ya dengan orang-orang yang ahli ilmu ya, orang-orang yang mengerti waktu-waktu ya, yang orang-orang yang mempunyai apa? Ar-raghbah ya, keinginan, kesungguhan ya di dalam mendekatkan diri mereka untuk lebih mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yatamatarada ila abwa ya, kemudian sering-sering mundar-mandir ya, abwa jamak dari bab ya, sering-sering mendatangi pintu-pintu para orang alim. Maksudnya apa? Sering berkunjung ente ke tempat-tempat orang alim ya, sering mendatangi ya orang-orang alim. Oh, di sana ada orang alim, datangi. Saya kadang-kadang terharu ya melihat Habib Zain yang begitu alim saja, alim ya. Habib Zain itu pernah ya, itu di masa saya belajar, Habib Zain itu pernah menyelesaikan bacaan kitabnya ya, ilmu dia pelajari dari satu orang, Syekh Shinqiti ya, di Madinah Munawwarah. Jadi beliau itu kalau sudah sholat subuh, kemudian isyraq, sholat Habib Zain di bawah payung, nanti kemudian Habib Zain itu ya berdiam di tiang, diam di tiang. Nanti di situ ada satu orang syekh sudah tua, alim ya. Habib Zain dia gerak kitab sama dia, baca buku. Kitabnya kecil, dikeluarkan dari saku beliau, dari jubah. Habib Zain baca. Syekhnya kemudian menjabarkan ya, Habib Zain ya, kemudian dia catat di kepalanya. Subhanallah. Jadi ilmu itu tidak ada batasan ya, ikhwan. Ini dengan mata saya sendiri saya lihat. Begitu orang-orang alim itu begitu. Tidak merasa diri mereka itu cukup ya. Jadi ada orang misalnya ya mengetahui ilmu tentang tentang ini segala macam, dia belajar berguru seperti itu. Antum tahu Imam Syafi'i itu gurunya berapa? Imam Malik itu berapa gurunya? Bukan cuma satu guru-guru mereka, belasan guru-guru mereka. Antum lihat Al-Habib Ali itu berapa gurunya? Ya, Sohibul Ratib berapa gurunya? Menimba ilmu dengan siapa mereka? Banyak orang-orang yang mereka ambil akhad minum. Antum kalau lihat buku Diwan Habib Zain itu berapa gurunya? Banyak gurunya. Menimba ilmu. Habib Umar bin Hafid, lihat, nggak cukup mereka, layak fi bi syaikhin wahid. Nggak cukup dengan satu orang guru. Syuyukh, guru demi guru. Ada di antara mereka sampai gurunya 40. Ada di antara mereka sampai gurunya 70. Ya. Jadi orang-orang alim itu mengambil ilmu dari siapa saja yang mereka tahu. Ya, ilmu ada sama si fulan, didatangi sama mereka. Bisa bermalam-malam di rumah orang itu sampai dia kenyang baru dia kembali. Itu orang dulu, beda sama kita sekarang. Ya, kita menimba ilmu itu kadang-kadang setengah hati menimba ilmu. Tapi orang-orang dulu tuh luar biasa.
tolabul ulanya itu luar biasa. Antum lihat syair-syairnya Imam Syafi'i itu, ya, tentang luar biasanya ilmu itu, ya. Di tolabil ula orang bilang, ya, ilmu itu tidak bisa didapati kecuali dengan bersungguh-sungguh, orang bilang, ya. Kemudian orang bilang dengan banyak berguru kepada seorang guru, ya. Kemudian dengan bekal. Imam Syafi'i ada 6, ya, syarat-syarat untuk orang itu bisa mendapatkan ilmu yang agung, ilmu yang mulia, ya, ilmu yang luar biasa itu dengan cara-cara yang seperti itu, ya. Dengan orang bilang menghabiskan hartanya untuk apa? Untuk dia mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bitolabil ula, ya. Enggak perlu cuma sampai di mau sampai ke luar negeri silakan, ya. Yang penting tujuannya untuk menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bilaili ad-dad, ya, pada malam gelap gulita. Ya. Ad-dad, malam yang gelap gulita, ya. Jadi orang bilang wala dama taradduda, ya. Dan sering-sering dia berbolak-balik, ya, sering-sering, ya, bolak-balik mundar-mandir ila abwab, di pintu-pintu, ya, filaili, di waktu malam yang gelap gulita ada. Wa halaqa 'alal fadaili, ya, wa qanasus syawarid, ya. Kemudian, ya, dia kemudian memotong, ya, keutamaan-keutamaan. Maksudnya apa? Mencari keutamaan-keutamaan itu, ya, mencari keutamaan. Karena apa? Ilmu yang dia cari itu fadail, ya, itu keutamaan, keluhuran, ya, kudu mesti dicari, orang bilang, ya, dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ilmu itu, ya. Wa kana syawarid, ya. Nah, kemudian, ya, dia memperbanyak untuk, ya, bertanya kepada mereka-mereka orang-orang yang berilmu, ya. Sedikit lagi, wa min kalami Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ada di antara, ya, kalam, ya, pembicaraan Sayyidina Umar ibn Khattab, ya. Sayyidina Umar, tafaqqahu qabla an tusawwidu, ya, an tusawwadu, ya. Belajarlah ilmu fikih. Maksudnya apa? Timbalah ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Qabla an tusawwadu. Apa itu tusawwadu? Sebelum engkau disibukkan, ya. Sebelum ente ditusawwad atau sebelum ente dimuliakan. Paham? Tusawwadu itu tusawwidu, orang bilang sebelum ente normal, karena sayyada yusayyidu, sayyid, orang bilang orang yang diutamakan, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, orang yang dihormati. Maksudnya apa? Cari ilmu benar-benar. Ketika ente menjadi tolabah, tolib, sebelum ente menjadi ustaz, sebelum ente menjadi orang alim. Kenapa? Kalau sudah jadi orang alim gak sempat lagi ente belajar ilmu. Kenapa? Sungkan, malu. Kan ada orang kadang-kadang begitu, muridnya banyak, kalau belajar ketahuan orang, anak-anak ayah malu. Ya. Jadi bayangkan mereka ini, ya, orang-orang alim, ya, dalam karangan-karangan kita mereka memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kita. Maksudnya apa? Tafaqqah ente. Tafaqqah maksudnya apa? Jadilah ente orang alim yang benar-benar, orang bilang tuntut ilmu, ya. Cari dari mana saja fikih itu, ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu agama. Sebelum ente menjadi orang mulia. Kenapa? Karena kalau sudah ente jadi orang mulia, sudah gak ada kesempatan lagi ente untuk nyari-nyari ilmu. Kenapa? Ente masyhur, ente bersih. Ente sudah buka majelis. Oh, saya pegang 7 majelis, sempat belajar? Saya ini anak gak sempat lagi, ya, mau belajar, mau anak masyhur. Anak-anak nih ada 7 majelis. Malam ini di majelis anu, malam anu di sana, malam anu saya di anu, malam anu sana. Benar, ini bukti. Akhirnya karena sudah terlalu banyak yang dia pegang, tidak sempat lagi dia menimba ilmu. Makanya ketika menuntut ilmu, tuntut yang benar. Saya pernah terharu ketika Habib Zain pernah berkunjung, ya, sebelum beliau putus, tidak pernah berkunjung lagi ke Indonesia. Dan kedua kali itu Habib Zain datang, beliau sampai awal Ramadan di Indonesia, di tempatnya, ya, Sayyid Fadel, ya, bin Muhammad, ya, Al-Haddad, Fadel Muhammad, ya, menteri.
Itu waktu itu Habib Zain itu ya pernah duduk, Pak Fadil waktu itu menteri di zaman Pak SBY. Ya. Pulang habis dari namanya seorang menteri sibuk ya, tapi dia menyempatkan diri ya untuk ketemu sama Habib Zain, dijemput di airport, kemudian diantar pulang, duduk Fadil bersama kita. Kemudian ada dari tolabah membaca kitab di depan Habib Zain waktu roha. Waktu roha itu dari asal menjelang maghrib. Selesai baca dijabarkan oleh Habib Zain. Di sebelah beliau Fadil Muhammad. Sedang enak Habib Zain menguraikan, tiba-tiba Habib Zain bilang, "Atamannau an akuna mislakum." Itu saya menangis. Beliau katakan, saya itu berkeinginan ya, mempunyai cita-cita kembali seperti kalian. Ada teman saya Habib Muhammad bin Agil ya, yang pernah datang waktu kita ya. Habib Muhammad bin Agil. Itu Habib Muhammad bin Agil tersentak itu waktu Habib Zain berbicara seperti itu. Saya keluar air mata dan beberapa teman-teman yang lain juga mengeluarkan air mata. Ini menunjukkan apa? Betapa raghbah luar biasanya Habib Zain itu kepada ilmu. Tidak ada sama kita itu. Kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu, mendengar anak-anak yang sudah menyantri apa, nggak ada rasa penyesalan di hati kita. Tapi mereka orang-orang mulia, ya, mereka yang sudah hebat, sudah luar biasa, ya, derajatnya tinggi di sisi Allah, masih merasa kurang, masih merasa menyesal. Sampai beliau katakan, "Atamannu an akuna mislakum." Atau tamannaitu an akuna mislakum. Aku tuh berangan-angan ya laitani, kenapa Allah tidak kembalikan aku seperti kalian ini. Masih muda, siapa? Anak sudah tua, kata Habib Zain. Umur saya ini sudah mendekati 90. Saya masih berkeinginan seperti kalian ini. Kita tersentak ya. Fadil Muhammad tidak mengerti, diartikan oleh Muhammad bin Aqil. Baru Fadil Muhammad bilang, Masya Allah. Dan orang seperti Habib Zain masih berkhayal, ya, masih taman. Ini orang bilang kepingin seperti kita yang muda-muda menimba ilmu. Padahal waktu dia masih muda saja menimba ilmunya lebih dari kita. Antum tahu Habib Zain ketika menimba ilmu di Beirut, ya, guru dan termasuk mertua beliau Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Itu Habib Zain pernah mengurung diri di kamar 3 hari nggak keluar-keluar. Diberi makanan dari bawah. Ketika makanan itu diangkat kembali oleh si khadim Haddad, dia lihat makanan itu masih utuh, entah disentuh. Sampai pernah ada anaknya bilang sama saya, dulu abah anak waktu menimba ilmu, tahu antum beras, ya, beras itu ya, kalau kita kan bersihin beras tuh, ya, membersih beras kan ada airnya, ada cairnya kan jadi bodas, ya, nanti kita ganti lagi supaya untuk apa? Ngebersihkan beras, ya, supaya keluar gula-gula namanya. Itu Habib Zain minum dari air cucian beras, ya, ditaruh di karung goni begitu ya, kain putih itu ya, kain terigu diperak lalu diminum airnya oleh beliau. Ketika ditanya kenapa lakukan itu Habib Zain, supaya saya tidak merasakan lapar, supaya saya merasa cukup terus. Makanya Habib Zain rusak bagian-bagian dalamnya. Habib Zain ini kata dokter, makan apapun ya, makan banyak pun beliau tidak akan pernah gemuk. Karena itu waktu beliau menimba ilmu 3 hari mengurung diri di dalam kamar, 3 hari tidak banyak berbicara, menghatamkan kitab-kitab di dalam kamar, dihafal kitab-kitab, ya, dihafal kitab-kitab oleh beliau. Beliau itu kalau orang baca Zubat, ya, di talqis, ini yang saya saksikan dan disaksikan oleh ulama-ulama. Kitab Zubat itu, ya, kalau dibaca oleh beliau, talkhis-talkhisnya itu kan ada talkhis, dan makanya beliau itu seorang muhaddits yang mentahqiqkan kitab-kitab. Nggak gampang menjadi seorang muhaddits, itu nggak gampang. Haddad ya orang lain ditahqiq oleh Habib Zain. Jadi ada kitab-kitab orang-orang dulu itu ditahqiq kembali, ya. Jadi banyak catatan-catatan yang orang bilang dari kepala beliau. Beliau tuh kalau orang baca kitab Zubat itu, yang kita baca di bawahnya, seperti di bawah ada bacaan, kompromi, itu semua di kepala beliau. Kadang-kadang ada yang salah dibetulkan sama beliau. Sampai saya kadang-kadang melihat, subhanallah, ini satu buku dihafal sama beliau. Ya, dari alimnya, dari faqihnya. Makanya nggak heran kalau dikatakan beliau itu faqih al-alawiyin, paling faqihnya ya Bani Alawi zaman sekarang. Faqih luar biasa. Kalau jawab pertanyaan orang ya 4 mazhab di bawah semua dia. Menurut Imam Malik begini, menurut Anu begini.
Begitu. Ya, kita ini kan kadang-kadang kalau nanti dia bilang sudah masuk ini terakhir ya, terakhir menggunting kuku, terakhir motong rambut. Wah, jadi rame, jadi rame, ya, jadi bahan perbicaraan, pergunjingan. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, dari apa nanti boleh? Haram, hukumnya haram, makruh. Idza arada ahada minkum an yudhhiya. Kalau kan hadisnya mana begitu? Apabila seorang di antara kalian ya ingin berkurban, nawaitu kepengin berkurban, ya, kemudian ya hendaknya ya dia tidak memotong kukunya, kemudian tidak ya menggunting rambutnya, ya, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 sampai dia selesai kurban. Ini himbauan dari Nabi. Jadi kita mesti paham hadisnya. Himbauan dari Nabi Muhammad. Nabi menghimbau, ya, kalau bisa yang niat-niat mau korban, ya, kalau mau motong kuku, motong kuku sebelum 1 Dzulhijjah. Begitu sudah masuk 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, sampai waktu pemotongan selesai motong, maka silakan. Himbauan, bukan fi'il amr. Ya, Nabi nggak melarang. Ulah motong kuku, ulah motong rambut, ya, haram hukumnya. Tetapi ada ulama-ulama lain, ada ustadz-ustadz lain, ya, berkicau ribut di media sosial. Setiap tahun, mesti dia omongkan itu. Ulah. Tapi kadang-kadang ada orang yang ingat kita, hati-hati loh. Kalau mau motong potong aja dari sekarang. Ulah potong. Ini himbauan dari Nabi, ya. Himbauan itu dari Nabi. Maksudnya apa? Sunnah. Sunnah itu dapat pahala, ulah dipotong, ya. Bukan kalau ente lakukan jadi haram. Kalau haram berdosa dong berarti, ya. Dosa gambul, tapi enggak. Makanya kita lihat, ya. Madhab Imam Malik, ya. Madhab Abu Hanifah, ya. Kemudian dengan mereka a'immah yang lain, ya. Ya. Mereka itu ya dari mulai Imam Malik, ya, kemudian Al-Imam Abu Hanifah, mereka sepakat ya memotong kuku ya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 hukumnya makruh. Makruh, ya. Yang mengharamkan cuma siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengharamkan cuma Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tetapi dari ya Imam Syafi'i segala macam ya orang bilang itu makruh, ya, dan mereka pengikut Syafi'iyah, ya. Kita lihat pembahasannya, ya. Jadi biar kita paham. Nah, jadi apa sih penyebabnya Nabi menghimbau seperti itu? Karena orang yang berkurban itu semua, ya, semua jasadnya, semua yang ada di tubuhnya ikut diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sayang. Ya, kalau ente nanti akan mendapatkan pahala sebanyaknya ente punya rambut, sebanyaknya ente kuku. Jadi jangan dikeluarkan sebelum ente dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesaikan dulu niatan ente, korban ente di tanggal 10 atau di tanggal 11. Nah, habis itu potong kuku ente, mau potong rambut sok silakan. Ya, semua bulu-bulu kita silakan. Nah, tapi kalau sebelum itu supaya kita mendapatkan pahala lebih banyak. Jadi kita lihat dulu, ya. Jadi kita lihat makna hadisnya, kita pahami, ya, supaya kita mengerti, ya, kita mengerti dengan hukum-hukum di dalam fikih, ya, agar supaya kita tidak menjadi orang yang ekstrim, ya, terlalu galak, ya, sehingga mengeluarkan fatwa semaunya kita sendiri, jadi ya membingungkan umat. Dan kita ini mayoritas di Indonesia ini madhab Imam Syafi'i, ya. Kalau kita di Saudi di mana-mana silakan, so kita di sini. Jadi ulah bikin gaduh, ya, ulah bikin gaduh. Himbau, ya. Bagi yang mau motong kuku silakan, usahakan sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Kan enak kalimatnya. Tapi kalau tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, ya. Batasannya dari tanggal begini, Dzulqa'dah, belum masuk Dzulhijjah. Jadi bingung, ya. Kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, tapi kok dibawa mazhab-mazhab haramnya ya orang bilang Imam Ahmad kok dibawa-bawa ke dia, ya kan? Hati-hati, ya. Masing-masing melihat tempat
di mana pantasnya dia untuk mengeluarkan statement-statement yang seperti itu agar supaya tidak menjadi kegaduhan dan membingungkan umat. Kemudian ya, carilah ilmu kata Sayyidina Umar bin Khattab ya, qablaan tusawwadu, sebelum engkau ya dimuliakan. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi ya, Shahihul Adhkar, maknahu istahidu ya, artinya ya dari kalam Sayyidina Umar itu artinya bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ya fi kamali ya ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru ya sadatun ya. Jadi orang bilang ya betul-betul bersungguh-sungguh kalian menuntut ilmu ya, dalam menyempurnakan ya ilmu, wa antum atba'un, sebelum ya kalian menjadi ya orang yang diikuti ya. Atba punya pengikut ya, punya masa ya, punya masa, sudah punya jamaah, punya majelis taklim ya. Qabla an tasiru sada, sebelum engkau menjadi orang yang dimuliakan ya, orang yang dihormati, orang yang diagung-agungkan. Wa innakum idza sirtum sadatan, seandainya kalau kalian sudah menjadi orang yang dimuliakan, matbu'ina ya, kalian diikuti oleh orang-orang, sudah banyak kelompok-kelompok golongan ya yang mengagungkan ente, memuliakan ente. Imtana'tum, dengan kemuliaan itu dapat mencegah ente ya, dapat menjadikan ente ya meninggalkan ta'allum ya, untuk belajar menimba ilmu. Kenapa? Udah sibuk ya, udah jadi orang tersohor, udah jadi orang terkenal, udah jadi orang masyhur, sering mundar mandir di majelis taklimnya orang. Oh, udah jadi orang mulia. Nggak mungkin lagi kita bisa menemukan ente di majelis taklimnya orang lain. Nggak bakal duduk-duduk di tempat orang-orang ya, ulama-ulama lain ikut anu. Jarang. Kenapa? Sudah sibuk, sudah punya nama ya. Beda waktu dia menuntut ilmu ya, masih rendah, masih merasa dirinya masih kosong, nggak punya apa-apa ya, sehingga hormat kepada siapapun. Tapi begitu sudah naik pangkatnya ya, diangkat menjadi orang yang luar biasa di dalam satu tempat, dalam satu majelis, dalam satu kampung, akhirnya mencegah dia untuk belajar kembali kepada orang lain. Ini mah buat orang-orang yang memang hatinya mungkin merasa hina kalau dia, tapi kalau ada orang-orang mulia nggak malu mereka. Habib Zain itu belajar waktu di Madinah, di masjid itu, sama satu orang syekh tua yang alim, belajar satu bab ilmu, dia belajar itu. Kita lihat tiap pagi tiap subuh, selalu duduk bersama itu. Anda sendiri nggak tahu kitab apa yang dibaca oleh Habib Zain sebagai sulukul adab kita kepada guru. Nggak nanya kita, dari nanya sama anaknya baca kitab apa. Yang penting anak tahu Habib Zain ngebaca, kemudian si syekh itu ya kemudian menjabarkan kepada Habib Zain. Habib Zain seorang alim besar, diomongkan sama orang begitu langsung paham dia. Kalau ada yang dia perlu tanya, dia tanyakan ya. Tetapi ada yang bilang tentang perbedaan empat mazhab ya. Jadi memang kelas-kelasnya sudah kelas-kelas tinggi ya. Jadi bukan lagi ilmu-ilmu biasa, sudah kelas-kelas tinggi ya. Biasanya orang-orang alim begitu. Ada ilmu ini lebih dikuasai oleh si fulan, itu diambil dari itu. Kadang-kadang si guru itu belajar sama dia dan dia menimba ilmu lain kepada dia. Biasa ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimah. Setiap ada orang alim, ada lagi orang yang lebih alim dari begitu. Kenapa? Karena ilmu itu tak bertepi ya. Luas, ilmu itu luas. Kemudian li'irtifai manzilatikum, karena tingginya ya manzilah, kedudukan kalian ya. Kalau orang sudah tinggi ya kedudukannya, terus kemudian wa kasrati ya isghalikum ya, karena kalian sudah banyak sibuknya ya. Masyghul isghalikum, sudah banyak kesibukan-kesibukan. Kenapa? Sibuk sudah dengan MR, majelis Rasulullah, sibuk dengan majelis anu, sibuk dengan anu, sibuk orang bilang Lailatul Sulasa ya. Begitu rekaman anu segala macam, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk belajar menimba ilmu ya.
Makanya ketika punya kesempatan, ambil kesempatan itu, ya. Khudil fursah, kata Habib Salim, ya. Orang bilang khudil fursah qabla an takuna ghussah. Ambil kesempatan sebelum kesempatan itu mencekikmu, kata Habib Salim, ya. Ightanim fursah qabla an takuna ghussah. Ghussah itu mencekik, ya. Habib Salim Syafili, ya, Sultanul Ulama. Beliau selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu, jangan ditunda-tunda. Kalau untuk ilmu, jangan ditunda-tunda, langsung ketemu. Sedikit lagi hadirin, wa hadza ma'na qaulul Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tafaqqah qabla an taras, ya. Belajarlah, ya, sebelum kalian, ya, luput, ya. Orang bilang hilang waktu-waktu kalian. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ya, kalau sudah ente menjadi orang yang dikenal, ya, menjadi orang yang apa? Ya, mulia, makanya tidak ada lagi jalan untuk ente menuntut ilmu. Ya, tidak ada lagi jalan menuntut ilmu. Kenapa? Ya, karena ente sudah dikenal, sudah masyhur entenya, ya. Ya, tidak jadi menjadi tolib lagi, maka disitulah kita, ya, mulai disibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan, ya, mengajar kita, majelis kita, sehingga kita tidak lagi menuntut ilmu kepada orang yang lebih alim daripada kita, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amaliyah, ya, sebutkan di dalam kitab, di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah, ya, di Sulukil Akhirah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sunni, ya. Amaliyah yang dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, ya. Dibaca doa ini 1 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Habis sholat subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, ya. Baca doa ini 1 kali saja, ya, dapat memberikan kita, memudahkan kita memahami ilmu agama, ya, lifahmil ilm, ya. Kemudian, ya, litausi'ir rizq, ya, kemudian luasnya rezeki, ya, kemudian, ya, lihayatil mukarramah, ya, kehidupan yang mulia, ya. Kemudian mahbub, ya, indallah wa mahbub indanas. Itu paling penting, ya. Dicinta oleh Allah, dicinta oleh kalangan manusia. Jadi orang jadi sungkan sama kita. Orang jadi apa? Maksudnya orang jadi senang sama kita. Kalau melihat kita senang, ya, bawaannya senang ada kalau melihat kita. Kenapa? Kita menjadi mahbub, ya, ada di hati mereka. Ini doa langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, kepada Imam Ali karramallahu wajhahu. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal lakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Saya ulang, Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ya katsiran nawab ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal lakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Ya, dibaca 1 kali saja, ya, cukup untuk menjadikan kita agung, ya, di sisi Allah, agung, ya, di sisi kalangan manusia, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita dapat ini ada manfaatnya. Ajastukum, ya, saya ijazahkan bacaan doa tersebut bima ajazani, sebagaimana saya mendapatkan ijazah ini dari Syekhi Murabbi Ruh Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Samit.
qabiltu ijazah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.